Antara khulu' dengan talak ada 10 perbedaan. Yang pertama, kalau khulu' itu bubarnya rumah tangga berasal dari inisiatif dan keinginan pihak perempuan. Sedangkan talak bubarnya rumah tangga dari pihak laki-laki. Kemudian kalau khulu' itu harus ada kompensasi harta. Ada harta yang diberikan kepada pihak suami sebagai pembayaran supaya dia menjatuhkan talak. Maka ada pembayaran untuk pihak suami yang boleh jadi diberikan oleh perempuan atau oleh pihak ketiga. Sedangkan talak, maka tidak ada kompensasi finansial yang didapatkan oleh pihak laki-laki. Kemudian yang ketiga, setelah selesai khulu tidak ada rujuk. Di masa tunggu itu tidak ada rujuk. Kalau khulu, kalau talak di masa tunggu, kalau itu talak yang pertama atau talak yang kedua masih bisa dirujuk. Dan rujuk itu sah meskipun perempuannya tidak mau dirujuk. Kemudian menurut pendapat yang paling kuat dalam khulu itu tidak ada masa iddah. Cuma memastikan rahim itu kosong dengan 1 kali haid. Demikian pendapat yang dirajihkan oleh banyak ulama. Di antaranya Ibnul Qayyim. Sedangkan kalau talak itu ada masa iddahnya. 3 kali haid, kurang lebih 3 bulan. Kemudian yang kelima, kalau khulu itu boleh terjadi ketika haid dan ketika suci yang sudah pernah dikumpuli. Namun kalau talak tidak boleh. Haram hukumnya dilakukan saat istri haid atau dalam keadaan suci dan pernah dikumpuli. Kemudian di masa tunggu setelah khulu, maka tidak ada kewajiban menafkahi. Mantan suami tidak punya kewajiban menafkahi. Sedangkan kalau untuk talak di masa iddah, suami masih memiliki kewajiban untuk menafkahi dan memberikan tempat tinggal. Manakala talaknya adalah talak raj'i, talak yang pertama atau talak yang kedua. Kemudian yang ketujuh yang namanya khulu itu disebut dengan bainunah sughra. Bainunah kecil itu maknanya tidak bisa rujuk. Bisanya nanti setelah masa tunggunya berakhir dilamar lagi kemudian akad nikah baru. Gak bisa dirujuk, bisanya akad nikah baru. Nah ini namanya bainunah kecil. Sedangkan talak kalau sudah sampai talak yang ketiga maka terjadi bainunah besar. Kalau talaknya talak raj'i, talak 1 dan talak kedua terjadi bainunah kecil manakala sampai masa iddah berakhir si perempuan ini tidak dirujuk oleh suaminya. Kemudian perbedaan yang ke-8 dalam khulu jika kompensasi itu berasal dari pihak perempuan bukan dari pihak yang ketiga, maka khulu itu disyaratkan kerelaan si perempuan untuk melakukan khulu dan dia tahu kalau dia melakukan khulu. Kalau untuk menjatuhkan talak itu jatuh dan sah tanpa disyaratkan istri ridho ataupun tahu. Tidak disyaratkan ridhonya istri, tidak disyaratkan taunya istri. Maka talak itu sah terjadi meskipun suami itu mentalaknya di kantor, tempat dia kerja. Ngomongnya sama teman samping mejanya. Tanpa ngomong ke istrinya. Itu talak sah. Tidak harus di depan istri. Istri tidak harus tahu. Tapi kalau khulu ya karena ada pembayaran dari pihak perempuan ya istri tahu. Kemudian yang ke-9, setelah terjadi khulu, maka seandainya salah satu dari 2 orang ini meninggal dunia tidak bisa mendapatkan warisan. Khulu telah sah terjadi, sehari 2 hari setelah itu pihak laki-laki yang meninggal. Perempuannya tidak dapat warisan atau sebaliknya. Lain hanya kalau dalam talak masa iddah masih dan itu talaknya talak raj'i, suaminya meninggal, di masa iddah tersebut istri dapat warisan. Istri yang ditalak dengan talak raj'i dapat warisan. Kemudian yang ke-10, kalau setelah khulu itu terjadi, maka perempuan itu langsung sah jadi orang lain. Begitu ketok palu khulu, sah khulu, maka sudah jadi mantan istri. Namun kalau talak di masa iddah itu masih istri. Di masa iddah jika talaknya talak raj'i itu masih istri sampai masa iddah berakhir. Kalau masa iddah sudah berakhir baru resmi jadi orang lain dan dapat label mantan istri dan mantan suami. Itu 10 perbedaan antara khulu dan talak.